Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang self-report matrix ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur usability sebuah sistem atau antarmuka ya, mungkin cara paling gampang itu kita tinggal tanya langsung aja ya. Jadi kan usability itu kan matriksnya ada beberapa ya. Jadi ada misalnya efisiensi, terus efektivitas, easy of use, dan lain sebagainya. Nah, kenapa nggak kita coba tanya langsung aja, misalnya apakah sistem ini efisien menurut Anda, atau apakah sistem ini efektif menurut Anda? Ya, seperti itu. Kan bisa aja, ya kan? Nah, pertanyaannya sendiri bisa macam-macam ya. Kalau mau dibikin pertanyaan terbuka juga bisa ya, seperti barusan, apakah menurut Anda sistemnya efisien? Ya, nanti terus kemudian partisipannya jelasin. Atau bisa juga dibikin pilihan ganda ya. Misalnya efisien, ya tidak efisien, ya biasa aja, dan seterusnya ya. Nah, cara-cara itu ya itu kita sebut sebagai self-report matrix ya. Jadi self-report matrix itu adalah kita langsung tanya informasi yang kita butuhin ke partisipan ya. Jadi kalau kita pengen tanya masalah efisiensi, ya tanya aja langsung ya. Misalnya seperti itu. Cuman nggak semua hal bisa ditanyain ya. Maksudnya kayak efisiensi itu kalau dibikin model pertanyaan kayak gitu ya sebenarnya kurang pas ya. Jadi pertanyaannya selain itu ya. Oke. Nah, kalau self-report matrix itu kadang-kadang disebut juga sebagai data yang subjektif ya. Jadi kalau sebelumnya kan kalian belajar tentang performance matrix, itu kan dia datanya objektif ya. Karena data objektif tuh maksudnya datanya itu ya beneran seperti itu begitu loh. Kalau subjektif itu kadang-kadang datanya tuh apa ya istilahnya bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pribadi atau preferensi pribadi seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak terduga ya. Jadi misalnya kayak kalau yang namanya data objektif itu kan biasanya berhubungan dengan angka ya paling gampang ya, waktu misalnya. Ketika partisipan nyoba buat login ya, dia butuh waktu 1 menit, ya 1 menit itu ya 1 menit gitu loh, nggak bisa diperdebatkan ya, objektif ya. Sementara kalau subjektif itu hal-hal yang bisa diperdebatkan ya. Jadi misalnya kalau ada dua partisipan, yang satu bilang bagus, yang satu bilang jelek, nah yang dipakai yang mana? Itu kan subjektif ya, jadi tergantung selera masing-masing ya, gitu. Jadi selain subjektif, maka bisa disebut juga sebagai data preferensi ya, karena tadi dasarnya pada preferensi masing-masing individu ya atau partisipan. Ya. Nah, dua-duanya ini sebenarnya penting ya. Maksudnya kadang-kadang itu ada hal-hal yang tidak bisa di cover oleh data yang objektif ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau si partisipan nyobain sebuah sistem, kemudian kok dia bisa salah pilih, ya salah ngeklik tombol ya. Kadang-kadang kan dia punya alasan tertentu ya. Oh ternyata menurut dia ini tombolnya yang ini lebih meyakinkan ya, atau tombolnya lebih menarik. Nah itu kan hal-hal yang bersifat subjektif atau berdasarkan preferensi pribadi ya. Dan itu kita nggak bisa dapetin kalau kita cuma ngukur pakai performance matrix ya, yang isinya data objektif. Ya, seperti itu. Itulah kenapa ini self-report matrix juga cukup penting untuk dilakukan ya, karena ya tadi ada hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh performance matrix. Kemudian self-report matrix itu intinya dia mendapatkan dua hal ya. Jadi ada dua hal yang bisa kita peroleh dari sini, yaitu yang pertama apa yang dipikirkan oleh user ya terhadap sistem. Kemudian yang kedua apa yang dirasakan ya. Jadi pemikiran user ya atau partisipan terhadap sistem yang kita tes itu sebenarnya kayak gimana sih gitu loh. Menurut dia tuh sistemnya kayak gimana ya. Yang kedua, apa yang dia rasain setelah dia cobain sistemnya ya. Itu dua informasi yang bisa kita dapat dari self-report matrix. Nah, misalnya ada kasus nih, contohnya kalau pakai performance matrix ya, antar mukanya tuh kurang bagus ya. Misalnya untuk login dia butuh 5 menit. Nah, itu kan terlalu lama ya. Jadi 5 menit itu kalau dari sisi performa itu kurang bagus ya, apalagi cuma untuk sekedar fitur login ya, masukin username, masukin password, klik tombol login, itu kan harusnya cepat ya. Tapi ternyata butuh waktu lama ya.
Nah, kemudian ketika pakai self-report matrix, ya diukur, kita tanyain, ya, sistemnya bagaimana, ternyata si partisipan bilang, sistemnya baik-baik aja ya, udah nyaman kok dipakai. Nah, misalnya dia bilang seperti itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apakah antar mukanya perlu diperbaikin apa enggak? Nah, ini keputusan ada di tangan kita, ya. Kita harus analisa lebih jauh, ya. Karena ada dua hal yang bertentangan, ya. Jadi kalau secara objektif itu dia hasilnya jelek, tapi kalau secara subjektif sebenarnya nggak ada masalah. Nah, ini keputusannya bisa kita pertimbangkan, ya. Makanya kalau kalian mungkin pernah nemu website begitu yang sebenarnya tampilannya menurut kalian itu nggak bagus ya, jelek begitu, tapi kok sampai sekarang juga masih dibiarin aja ya, nggak dibener-benerin. Ya mungkin memang kalau dari sisi apa namanya performance itu websitenya memang kurang bagus ya, tapi nyatanya user yang pakai semuanya nggak ada yang komplain ya, nggak ada yang bermasalah, jadi ya ya udah gitu loh, dibiarin aja gitu. Nah seperti itu. Jadi istilahnya self-report matrix itu juga bisa dipakai sebagai second opinion ya. Jadi kalau misalnya secara performa itu jelek ya, kemudian kalau dari sisi sini self-report matrix itu ternyata hasilnya udah bagus, nah itu bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Tapi kalau dua-duanya ngasih hasil yang jelek, ya itu udah pasti harus diperbaikin ya. Kemudian untuk melakukan self-report matrix itu paling gampang pakai sistem rating ya. Jadi istilahnya pakai rating scales ya. Ini bentuknya itu kalian pasti udah sering ketemu ya. Bentuknya biasanya kuesioner. Jadi kuesioner itu rata-rata pakai ini ya, rating scales ya. Jadi ada dua macam ya, ada dua jenis. Yang pertama pakai Likert scales ya. Jadi kalau Likert scales itu biasanya kalau di bahasa Indonesia itu yang paling kiri itu sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian ragu-ragu, kemudian setuju, dan paling kanan sangat setuju ya. Atau dibalik urutannya juga boleh. Tapi yang jelas itu ada kayak peningkatan begitu ya. Dari yang paling jelek ke paling bagus atau dari paling bagus ke paling jelek. Itu namanya skala Likert ya. Kemudian ada juga semantic differential scales. Nah, kalau yang ini itu modelnya ada dua kata ya yang berlawanan begitu di paling kiri dan paling kanan ya. Kemudian di tengahnya ini ada pilihannya ya. Ada misalnya di sini weak and strong ya, itu kan berlawanan ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya pilih di tempat yang ini ya, berarti dia cenderung strong ya. Gitu. Nah, semantic differential scale ini kadang-kadang susah untuk nyari lawan kata yang pas ya. Jadi misalnya kalau kita punya kata di sini ya, misalnya katanya baik begitu, apakah lawannya di sini itu tidak baik ya, atau buruk atau jelek? Nah, itu kan pemilihan kata itu bisa berpengaruh terhadap hasilnya nanti ya. Jadi harus hati-hati ya ketika milih kata ya. Pastikan nggak ambigu dan pastikan itu memang apa ya, lawan kata yang pas gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk proses pengambilan data, rating scales itu ada dua sesi ya, atau dua macam ya, bukan sesi tapi dua macam gitu. Yang pertama post task ya. Jadi misalnya kita ngetes itu ada 6 task ya, 6 skenario yang harus dikerjakan. Nah, kemudian setiap kali partisipan selesai mengerjakan satu task ya, dia kita kasih pertanyaan ya, suruh jawab pertanyaan begitu, bentuknya rating ya. Seperti itu cara yang pertama. Nah, yang cara kedua post session. Jadi kalau kita misalnya punya 6 task, nah setelah 6 task itu selesai dikerjain, nah baru kita tanyain ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama ketika tasknya kelar, yang kedua ketika seluruh tasknya kelar ya, atau satu sesi istilahnya. Itu untuk dari sisi waktunya ya. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti saya jelasin di belakang. Kemudian kalau untuk medianya, nah kalau yang ini ada 3 macam ya. Yang pertama lisan ya, atau bertanya langsung. Jadi kita tanyain aja gitu. Menurut kamu ini kalau mau dikasih ratingnya berapa ya? Skala 1 sampai 5 ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua bisa juga ditaruh di kertas ya. Jadi kita print di kertas, kemudian kertasnya dikasihin ke partisipan, kemudian dia disuruh ngisi ya, ngisi pertanyaannya, ngasih rating dan lain sebagainya. Ya, ini paling umum bentuknya yang ini ya. Karena
kita kan sering nemu ya orang kalau nyebarin kuesioner ya biasanya pakai ini, ya pakai kertas begitu. Atau bisa juga secara online ya, pakai Google Form juga boleh. Ini pada dasarnya sama aja kayak kertas, ya, cuman bentuknya kan digital. Nah, kalau online ini bisa dipakai kalau misalnya kalian itu nggak bisa ketemu dengan si partisipannya langsung ya, atau kalian minta tolong buat ngetes tapi via online gitu loh, karena nggak memungkinkan untuk ketemu. Nah, dari medianya ini itu bisa dipertimbangkan ya, ada kemungkinan adanya bias ya. Jadi yang paling mungkin itu kalau misalnya kita tanya langsung ya melalui media lisan. Ini mungkin cara yang paling gampang ya, kita nggak usah nyiapin kuesioner, nggak usah ngeprint dan lain sebagainya. Kita tinggal tanya aja. Cuman masalahnya kalau kita tanya langsung itu orang cenderung sungkan ya, jadi jawabannya biasanya bagus-bagus gitu. Sementara kalau kita kasih kertas ya dia suruh ngisi dan kemudian identitasnya dirahasiakan, itu biasanya lebih jujur ya. Makanya kan kadang-kadang ada juga orang kalau misalnya ketemu langsung itu pendiam, begitu ketemu di sosmed gitu kan orangnya biasanya jadi karakternya kok lain. Nah, kayak gitu kadang kan orang ada yang seperti itu ya. Jadi kalau identitasnya itu ketahuan dia jadi agak agak sungkan gitu. Ya, jadi ini bisa dipertimbangkan ya. Jadi pertimbangan dalam kalian menentukan media ya, seperti itu. Sebisa mungkin juga identitas yang sifatnya pribadi itu nggak usah dimasukin ya di datanya. Jadi misalnya nama, kemudian apalagi ya, alamat, nomor HP, pokoknya yang bersifat pribadi ya. Intinya kalau misalnya datanya itu dimasukin sama dia, kita jadi tahu, oh ini punyanya si A, ini punyanya si B, ya seperti itu. Jadi itu kalau bisa sih nggak usah dimasukin ya, gitu. Kemudian untuk menganalisa rating scale itu cara paling gampang, setiap kriteria itu dikasih poin ya. Jadi kalau misalnya kita punya rating pakai skala Likert ya, ada sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya. Jadi yang sangat tidak setuju itu dikasih poin 1, kemudian tidak setuju itu dikasih poin 2 ya, ragu-ragu dikasih poin 3, kemudian setuju dikasih poin 4, dan sangat setuju dikasih poin 5 ya, misalnya kayak gitu untuk pertanyaan yang positif ya. Jadi misalnya apakah sistem ini bagus ya, kemudian jawab sangat setuju berarti poinnya 5. Tapi kalau pertanyaannya negatif ya, sistem ini jelek misalnya kayak gitu, kemudian dia sangat setuju ya berarti poinnya 1 ya. Itu cara paling gampang dikasih poin. Kemudian kalau udah ya tinggal di total dan lain sebagainya ya. Jadi kalau udah dapat hasilnya semua bisa dianalisa pakai rumus-rumus statistik ya, di rata-rata atau dihitung jumlahnya dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh di sini itu dia pakai metode top box ya. Jadi top box itu dia ngitung ada berapa partisipan yang ngasih skor 5 ya. Yang skornya ratingnya 5 itu ada berapa? Ya, di situ contohnya top box-nya 30%. Berarti ada 30 partisipan yang ngasih skor 5. Ya, kemudian bisa juga di-set jadi top 2 box ya. Itu dia yang ngasih skor 4 dan 5 ya. Jadi yang skornya 4 dan 5 di total ternyata ada 60%. Ya. Ini juga bisa. Ini salah satu contoh aja ya. Pakai teknik apapun bisa ya. Kemudian, nah tadi kan dari waktunya itu kan ada 2 macam ya. Yang pertama post task, itu dilakukan setiap tasnya kelar. Ya, yang kedua possession itu setelah satu sesi itu kelar ya, atau setelah banyak task itu selesai. Nah, kalau yang post task itu dia tujuannya untuk mengetahui masalah di tiap task ya. Jadi misalnya kita punya 6 task, itu kan bisa jadi setiap task itu punya problem yang berbeda dan mungkin nggak semua task itu bermasalah. Jadi misalnya ada cuma task 1 dan 2 aja yang bermasalah ya, siapa tahu gitu. Jadi kalau pakai ini kita bisa tahu ya, task-task mana yang mungkin ada masalah ya. Nah, cara paling gampang itu bisa pakai satu pertanyaan ya, seperti ini. Jadi intinya secara keseluruhan task ini sangat sulit atau sangat mudah ya. Ini pakai semantic differential scale ya. Bisa pakai cara ini atau bisa juga pakai caranya Lewis ya. Dia bikin 3 pernyataan begitu, kemudian setiap pernyataan dikasih rating ya. Mungkin 1 sampai 5 ya. Sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju ya.
gitu. Nah, kalau saran saya sih jangan banyak-banyak ya, karena ini kan dijawabnya kan setiap tasnya kelar, ya kan? Nah, kalau pertanyaannya kebanyakan, misalnya tasnya banyak ya ada 10 tas, kemudian satu tas itu ditanyain 5, berarti ada 50. Nah, kadang nanti lama-lama partisipan ngisinya males ya. Jadi jangan banyak-banyak. Kemudian bisa juga pakai pendekatan lain ya. Jadi pertanyaannya itu dikasihin sebelum ngerjain tas itu dia ditanyain, kemudian setelah ngerjain tas itu ditanyain lagi ya. Jadi 2 kali, sebelum dan sesudah. Nah, kemudian hasilnya dibandingin ya. Ada juga cara seperti ini. Ini disebut sebagai expectation measure ya. Jadi di sini kalau misalnya si partisipan ketika sebelum ngerjain tasnya ditanyain kira-kira ini tasnya bakal sulit nggak? Oh, ternyata menurut dia ini kayaknya bakal sulit banget ya, very difficult ya. Jadi secara ekspektasi dia bayangin bakal sulit. Nah, setelah dicoba ternyata gampang banget ya. Jadi ketemu irisannya tuh di sini ya, di bagian ini. Jadi ini menurut si partisipan itu sangat sulit, tapi setelah dicoba itu sangat gampang ya. Berarti di situ sarannya itu dipromosiin aja. Maksudnya kan uh, menurut partisipan itu sulit banget ya. Tapi ternyata setelah dipraktekin gampang banget. Nah, itu kan berarti sebenarnya cuma kurang branding aja ya, kurang promosi aja gitu loh. Karena persepsi orang kok awal-awal langsung sulit, padahal dicoba ternyata gampang banget ya. Berarti ya cuma kurang promosi aja ya. Kemudian kalau menurut si partisipan itu sangat gampang, setelah dicoba itu gampang banget, ya berarti ya udah nggak usah diapa-apain ya. Udah bagus gitulah intinya ya. Jadi nggak usah diubah-ubah, nggak usah diotak-atik. Kalau diotak-atik nanti malah jadi hancur ya. Jadi dibiarin aja. Kemudian kalau menurut si partisipan sangat gampang, tapi kenyataannya sangat sulit. Nah, ini yang kacau ya. Jadi, ini ada kesalahan pasti ya. Jadi, harus diperbaikin sesegera mungkin ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir kalau misalnya menurut partisipan tuh sulit banget, kenyataannya juga memang sulit banget ya. Nah, berarti itu ada apa namanya, justru itu jadi kesempatan ya. Jadi entah mau dirombak total ya, mau diilangin ya, seperti itu. Jadi kita bisa bikin sebuah keputusan ya yang gede begitu ya istilahnya. Jadi mau diganti total atau dibenerin atau apa ya terserah. Jadi intinya ada banyak cara ya untuk yang ini. Oke. Kemudian nah ada peneliti ya, Tedesco sama Tulis namanya. Dia coba bandingin 5 pendekatan ya, 5 pendekatan yang beda buat 6 tas ya. Jadi dia punya 6 buah tas ya, kemudian dia coba tes dengan 5 pendekatan yang berbeda. Jadi 5 pendekatan ini itu beda dari sisi pertanyaannya aja sebenarnya ya. Jadi dari sisi kata-katanya. Jadi misalnya kalau yang pendekatan pertama itu pakai rating yang semantic differential scale ya, bilang pertama gampang banget, terus lawannya susah banget misalnya kayak gitu. Kemudian pendekatan yang kedua itu nyaman dipakai, yang kedua tidak nyaman dipakai. Jadi berbeda dari sisi kata-katanya ya. Kemudian ternyata hasilnya seperti ini ya. Dia sebarin itu semua ke orang-orang yang benar-benar beda ya. Nah, ternyata hasilnya adalah setiap pendekatan ya, itu ternyata trennya itu mirip-mirip ya. Jadi misalnya contohnya di sini kita bisa lihat bahwa tas yang paling 2 itu hasilnya rendah ya untuk semua jenis pendekatan ya. Jadi ada 5 pendekatan, ternyata semua hasilnya di sini rendah ya. Kemudian untuk tas yang pertama sama tas yang keempat itu yang paling tinggi ya di antara semuanya ya. Di antara semua tas, apapun pendekatannya dia yang paling tinggi ya. Jadi secara keseluruhan itu sebenarnya trennya mirip-mirip ya. Artinya di sini kita sebenarnya kalau apa namanya mau pakai pendekatan yang manapun ya, kata-katanya apapun itu sebenarnya nggak masalah ya, karena dilihat dari sini hasilnya sebenarnya nggak jauh beda kok gitu. Ya selama kita uh, menyusun kata-katanya itu ya nggak parah-parah banget ya. Jadi kalau meleset-meleset dikit ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi nggak harus benar-benar perfect ya kata-katanya ya. Jadi yang penting gampang dipahamin aja. Nah, di sini kelihatan hasilnya itu
sebenarnya nggak jauh beda ya. Kemudian kalau possession rating ya, ini kan tadi setelah semua task selesai dikerjain baru ditanyain ya. Nah, possession rating ini ada beberapa metode atau template yang bisa dipakai ya. Yang pertama adalah gabungin aja semua dari hasil yang didapat dari post task rating ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngelakuin post task rating ya, ya tinggal digabung aja hasilnya. Jadilah possession rating ya. Seperti itu. Jadi kalau ini kita bisa lakuin dua metode sekaligus ya, post task dan possession sekaligus ya. Jadinya tapi ngambilnya cukup sekali aja ya, yang bagian post task doang. Untuk yang possession itu tinggal gabungin datanya aja. Itu cara yang pertama ya. Yang kedua bisa pakai yang namanya System Usability Skills ya, atau disingkat SUS. Kemudian Computer System Usability Questionnaire CSUQ ya. Kemudian Questionnaire for User Interface Satisfaction atau quiz ya. Kemudian ada juga Product Reaction Card ya. Dan yang terakhir ada Usefulness, Satisfaction, and Ease of Use Questionnaire ya, atau USE. Nah, yang dari nomor 2, 3, 4, dan 6 ini sebenarnya itu kuesioner yang intinya sih sebenarnya sama ya. Paling beda dari sisi jumlah pertanyaan ya, kayak misalnya SUS itu pertanyaannya ada 10 ya, kemudian CSUQ itu kalau nggak salah ada 19 ya. Kemudian yang ini kuis itu ada 20-an dan yang use ini sekitar 30 kalau nggak salah. Jadi beda dari sisi jumlahnya, sama paling kata-katanya beda dikit, tapi intinya kurang lebih sama ya. Intinya sama. Nah, yang agak beda itu yang ini ya, product reaction card. Ya, kalau ini agak beda, ini ada semacam kayak kartu begitu, ada seratusan kartu. Ya, itu kartunya itu masing-masing berisi satu kata, ya misalnya bagus, kemudian ada kartu yang bilang jelek, ada yang bilang kartu bilang nyaman, ada kartu yang tulisannya gampang gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian cara pakainya adalah si partisipan itu disuruh ngambil kartu-kartu yang kira-kira mencerminkan sistem yang dites. Ya. Nah, dari situ nanti kan ketahuan ya, hasilnya secara keseluruhan itu sistemnya kayak apa sih gitu loh, menurut si partisipan, berdasarkan kata-kata yang didapat dari sini. Ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, 3, 4, 5 itu coba dites ya, coba dites hasilnya itu seperti ini ya. Ini dites dari sisi akurasi ya. Jadi akurasi kesimpulannya tuh benar-benar sesuai nggak sih? Ya, berdasarkan jumlah sampelnya. Jadi kalau misalnya diambil sampelnya 6 itu hasilnya ya sebenarnya sama aja ya. Akurasinya sekitar 30-40%. Kemudian yang agak bagus itu baru sekitar sampelnya 12 ya. Di sampel 12 orang, SUS itu dia bisa dapetin hasil 100%. Jadi hasil dari SUS dari 12 orang ya itu 100% mencerminkan kondisi aslinya. Ya, jadi kalau misalnya seluruh partisipan itu bilang jelek, ya memang sistemnya jelek ya dari 12 orang itu. Tapi kalau yang masih 6 orang ya, 6 orang bilang jelek, ya sebenarnya belum tentu jelek ya, karena itu baru mencerminkan 40% dari akurasi ya. Jadi masih ada kemungkinan 60%-nya bilang apa ya. Seperti itu. Kemudian bisa juga pakai online service ya. Ini pendekatannya sebenarnya sama kayak possession rating ya. Kalau di sini itu modelnya kayak live survey gitu. Jadi partisipan itu bukan nyobain ya, emang dia udah pakai sistemnya ya. Misalnya ilustrasinya kayak kita misalnya lagi cobain pakai Traveloka gitu ya, buat beli tiket pesawat. Nah, tahu-tahu muncul semacam pop-up gitu isinya survei ya. Jadi pas kita udah transaksi tiket ya, setelah selesai muncul pop-up ya, disuruh ngisi survei. Nah, itu kurang lebih kayak gitu ya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi si partisipan itu pakai dulu ya secara real, jadi benar-benar pakai sistemnya, kemudian setelah selesai pakai baru dikasih surveinya. Nah, ini ada beberapa website yang bisa dipakai ya buat ngelakuin live survei ya. Contohnya ada WAMI, ASCI, sama Opinion Lab ya. Seperti itu. Kemudian
Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya saat kita melakukan live survey. Yang pertama adalah kalau bisa jumlah pertanyaannya sesedikit mungkin ya. Karena ini kan kita nggak bisa maksa orangnya buat ngisi semua ya. Jadi kalau misalnya si partisipan itu apa namanya dikasih surveinya, kemudian dia lihat pertanyaannya ternyata ada 50 pertanyaan, nah pasti sama dia langsung ditutup ya. Mendingan dia nggak usah ngisi ya, buang-buang waktu. Mikirnya kayak gitu. Ya, karena orangnya kan terserah dia ya mau ngisi apa enggak ya. Beda kalau kita ngetes langsung, kita ketemu langsung, itu kan ya orangnya mau nggak mau dipaksa buat ngisi semuanya ya. Kayak gitu. Nah, kemudian hasilnya cenderung jelek ya. Jadi biasanya ya menurut hasil penelitian orang-orang yang ngisi live survey seperti ini itu biasanya orang-orang yang punya pengalaman yang kurang bagus terhadap sistemnya. Jadi kalau kita misalnya pakai sebuah website, kemudian kita udah ngerasanya baik-baik aja, nggak ada masalah, kemudian kita dikasih survei, nah biasanya kita cenderung nggak mau ngisi, ya karena nggak ada masalah kok. Kecuali kalau misalnya kita waktu memakai websitenya itu ada problem ya, ada masalah yang kita temuin, kemudian kita disodorin survei, nah biasanya kita bakal ngisi, dan ngisinya yang jelek-jelek. Ya, jadi kayak butuh tempat buat meluapkan emosi ya, semacam itu. Jadi jangan kaget kalau pakai live survey itu hasilnya cenderung jelek ya, ya karena alasannya seperti itu. Kemudian, nah berikutnya untuk aktivitas kelas ya, silakan kalian coba bikin kelompok ya, 2 sampai 3 orang ya, bikin kelompok 2 sampai 3 orang, kemudian bikin 10 pertanyaan ya, pakai semantic differential skills ya, buat ngetes usability dari Ikhlas UKDW ya. Kemudian kalau udah pertanyaannya disebarin ke minimal 10 orang ya, 10 orang teman yang sama-sama mahasiswa UKDW. Karena kan sistem yang dites kan sistem Ikhlas UKDW ya. Jadi yang ngetesnya harus ke mahasiswa UKDW ya, karena kalau mahasiswa kampus lain ya nggak tahu dia ya. Kemudian kalau udah kalian dirangkum hasilnya, kemudian dianalisa dan disimpulkan ya, seperti itu. Nah, karena ini kita online ya, jadi kalian kuesionernya pakainya juga online ya, bisa pakai Google Form ya, paling gampang. Jadi kalian minta tolong teman kalian buat ngisi ya, kalian sebarin aja linknya. Kalau udah kalian rangkum ya, kemudian bikin laporannya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya dari materi ini ya, self report matrix itu bisa ngasih semacam pandangan ya atau insight yang berbeda ya dibandingin sama performa matrix ya, karena ini kedua hal yang sebenarnya cukup bertentangan ya. Yang satu kan subjektif, yang satu objektif ya. Jadi memang pandangannya itu beda jauh ya. Jadi cara sudut pandangnya itu berbeda ya. Kemudian self report matrix itu bisa dilakukan pakai dua cara ya. Tadi ada post tag sama possession ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian untuk yang possession itu sudah ada beberapa template ya atau metode. Jadi sebenarnya untuk yang possession kita nggak perlu bikin dari nol ya. Kita cukup pakai aja dari template yang udah ada. Kayak misalnya tadi ada SUS, kemudian ada quiz, CSUK dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian bisa juga kalian pertimbangin buat pakai layanan live survey ya. Jadi kalau misalnya ada budget lebih ya, kan ini kan berbayar ya, kalian bisa pakai layanan ini ya, karena kalau yang ini kan dia pendekatannya tuh sebenarnya agak berbeda ya, karena kan ini si partisipan tuh kan dia bener-bener pakai sistem yang udah jadi itu loh, udah jalan beneran, kemudian ditanyain ya, dikasih kuesioner begitu, suruh ngisi. Nah, maka ini hasilnya pasti berbeda. Cuman tadi ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, pertanyaannya jangan banyak-banyak ya. Yang kedua, memang hasilnya cenderung buruk. Tapi bagusnya adalah karena hasilnya cenderung buruk, jadi kita benar-benar tahu ya apa yang jadi masalah gitu loh. Kalau hasilnya itu bagus kan sebenarnya kita juga nggak apa ya, nggak perlu ya. Jadi kalau udah bagus ya udah gitu loh, mau diapain. Tapi kalau hasilnya jelek kan itu bisa jadi apa namanya, bahan untuk improvisasi ya. Jadi kita mau improve bagian apanya. Sebenarnya kan yang kita butuhin memang data yang jelek-jelek ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi kali ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di komentar ya.
Terima kasih. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.